Ya, kembali bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Kita akan perbincangkan malam hari ini kaitannya dengan waspada klaster baru di kantor. Tentu saja ini adalah menjadi salah satu sumber untuk penyebaran COVID-19 yang saat ini juga sempat disampaikan oleh juru bicara gugus tugas percepatan penanganan untuk COVID-19. Malam hari ini pemirsa sudah bergabung melalui saluran Skype, sambungan Skype dua orang narasumber kami. Yang pertama Anya Dwinov, seorang penyiar radio, kemudian artis dan juga pekerja kantoran juga yang mungkin malam hari ini juga punya perasaan yang sama begitu ya, kekhawatiran terhadap penyebaran COVID-19 yang ada di kantor. Kemudian juga ada Mas Dono Widiatmoko, ini adalah seorang ahli kesehatan masyarakat, dosen senior dari Universitas Derby Inggris. Selamat malam Anya, selamat malam Mas Dono waktu Indonesia. Selamat malam Rizka. Selamat Selamat malam malam, Mas Dono. Baik, terima Rika, kasih Mbak sudah Anya. bergabung bersama kami malam hari ini. Kita akan bahas kaitannya dengan penyebaran klaster baru yang ada di kantor. Harus hati-hati memang. Mas Dono, saya ke Anya terlebih dahulu ya. Saya ingin mendengar cerita dari Anya sebenarnya sebagai yang setiap hari memang beraktivitas juga di salah satu perkantoran. Boleh cerita Anya apa yang menjadi kekhawatiran saat ini? Sudah mulai normal aktivitasnya? So far sih sebenarnya permintaan dari kantor memang kita diharapkan sudah kembali normal, yaitu masuk setiap hari. Tapi setelah sempat menjalankan beberapa kali pertemuan lalu melihat situasi di kantor, saya meminta izin dengan sangat mendalam untuk dibagi menjadi 50-50. Jadi 50% dari rumah, 50% dari kantor. Karena yang saya lihat secara teori harusnya bagus, tapi pada implementasinya di lapangan, ya mungkin saya yang berlebihan ya, bisa dikatakan saya berlebihan dalam preventif saya, tapi menurut saya itu masih di bawah standar. Jadi masih kekhawatirannya justru meninggi. Oke. Kan membuat saya jadi makin takut nggak bisa konsentrasi di kantor. Sempat berapa lama menjalani aktivitas di kantor sebelum akhirnya memutuskan atau meminta kepada pihak kantor untuk kita 50-50 saja atau tetap melaksanakan WFH? Kurang lebih tiga kali pertemuan ke kantor, tidak ada pembicaraan apapun, saya hanya mengikuti standar yang memang diberikan dari pihak kantor, Mhm. sehingga memutuskan untuk nggak bisa nih seperti ini, nggak akan efektif saya kerja, dan hasilnya akan sangat minim. Karena saya melihat, ya kebetulan karena sebagai penyiar radio saya berada dalam satu ruangan yang hampir bisa dikatakan tidak ada ventilasinya, dengan Hmm. bahan sekeliling saya itu berupa fabrik atau kain. Saya tidak tahu bagaimana mereka menjaga kebersihannya setiap hari, dari yang event untuk hal yang sederhana debu. Ya. Apalagi saya tidak tahu siapa saja yang masuk ke ruangan itu dari hari ke hari pada saat saya nggak ada di ruangan. Saya tidak tahu airdrop yang menempel di kain itu kan menurut beberapa informasi bisa Ya. mencapai 5 hari. Ya. Lalu bagaimana kebersihan meja, mic-nya saya, headphone saya sudah bawa sendiri. Tapi banyak hal-hal perintilan lainnya yang membuat saya ngerasa ini bahaya loh. Apalagi kita harus bersikap energik, bersikap ceria, yang dimana itu tentu menarik nafas lebih banyak lagi dan menghembuskan nafas lebih ekstra lagi dibandingkan kita yang berbicara dengan nada yang lebih datar. Baik, kalau untuk di kantor sendiri sebenarnya penerapan protokolnya yang disampaikan terhadap Anya dan teman-teman di kantor seperti apa? So far sih hanya diharapkan setiap penyiar punya masing-masing kondom sendiri. Kondom itu dalam arti kata pembungkus mic-nya kita, itu kita sebutnya kondom, mic cover-nya. Lalu setelah itu headphone, ya kalau mau pakai sendiri monggo, tapi itu kesediaan dari masing-masing pribadi untuk membawa, tidak di kantor disediakan seperti apa yang sudah ada. Mic tentu saja karena mic-nya sangat spesial, kita tidak bisa provide sendiri kecuali kita mengeluarkan modal yang luar biasa. Mhm. Lalu untuk positioning sih, posisi duduk sudah dicoba diatur sedemikian rupa supaya ada jarak. Mhm. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa, saya melihatnya dari sisi radio saja, kalau mereka ada tuh pakai akrilik Ya. pembatasnya antara operator dengan penyiar lain, kalau kita tidak ada di satu ruangan itu. Karena memang dari breakdown ruangannya kayaknya agak susah untuk ditaruh akrilik dari manapun, tetap akan percuma, hanya buang, menurut saya hanya buang uang aja karena kita akan Oke. berada dalam satu ruangan dengan. Oke, antisipasi dari Anya sendiri bagaimana kalau memang situasi yang ada di kantor atau ruangan sendiri yang hampir pasti tidak mungkin untuk dilakukan kaitannya dengan protokol tadi, apa yang sudah dilakukan secara pribadi? Untungnya sih kita beberapa waktu setahun yang
Ya, Anya, saya kehilangan suara dari Anya Dwinov. Mungkin nanti sambil dibenahi untuk audionya, saya ke Mas Dono terlebih dahulu ya, Mas Dono Widiatmoko. Ini ada kekhawatiran tersendiri begitu kan, seminggu terakhir, 2 minggu terakhir bahkan aktivitas perkantoran sudah mulai normal begitu ya, menuju ke adaptasi kebiasaan baru. Tapi ternyata justru malah muncul sebagai klaster baru. Ini bagaimana Mas Dono melihatnya? Eee, Begini, saya heran mengapa sudah dipakai kebiasaan baru, padahal di Jakarta saja angkanya masih menaik terus gitu ya. Betul. Sudah dibiasakan yang baru, artinya kebiasaan ini, kebiasaan yang salah gitu ya. Eee, Kebiasaan saya yang mana lebih yang salah ini sepakat, menurut Mas Dono? ya kebiasaan yang baru ini. Kebiasaan Kalau yang baru ini angkanya justru masih salah? meningkat, Pak, itu salah. Karena, apa namanya, ini dari sisi saya ya, dari Ya, sisi saya ya. kesehatan masyarakat. Heeh. But my primary aim is to prevent death Mhm. and increase apa namanya, kesehatan masyarakat ya. Tujuan utama saya itu. Tapi saya juga tidak menafikan adanya kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Karena tanpa ekonomi kesehatan tidak ada dan Ya. sebaliknya. Dua-duanya seperti dua koin, dua sisi koin. Jadi tapi kita harus cari jalan tengahnya seperti apa. Mhm. Yang aman, tapi bisa jalankan ekonomi, gitu ya. Ya. Apalagi sekarang ini angka infeksi baru tambah tinggi nih, bukannya tambah turun ya, sampai sekarang tambah tinggi. Itu yang baru dilaporkan, Mbak Rizka. Mhm. Padahal kita juga tahu sendiri bahwa banyak kalau di Indonesia sekarang namanya suspek atau probable ya, kalau Ya. sebelumnya namanya OTG. Namanya OTG, yaitu orang yang terinfeksi tetapi tidak menimbulkan gejala. Betul. Gitu. Mhm. Uh, saya kebetulan baru membuat sebuah think tank, Pak, ya, sebuah think tank baru. Kami sudah membuat namanya Ruang Pikir. Kami sudah membuat sebuah survei cepat yang dijawab oleh 1.380 responden dari seluruh Indonesia lewat online. Jawabannya agak mengejutkan gitu ya kasarnya, mengejutkan, tetapi juga sudah kita prediksi, yaitu sekitar 2% dari responden di seluruh Indonesia ini tidak percaya kalau COVID itu ada. 2%. Iya. 2% itu artinya berapa itu? Ya, Mbak Rizka. Baik, artinya ini kan sebenarnya di Indonesia sendiri, walaupun tadi Anda sempat mengatakan salah begitu ya dengan mengikuti kebiasaan baru, tapi mau tidak mau memang ini sudah dilakukan begitu sebenarnya, adaptasi kebiasaan baru yang memang dilakukan oleh, masyarakat Ya, kita begitu. ini tadi hubungannya tadi yang 2% begini, Mbak. Kalau 2% saja itu tidak percaya, artinya mereka kebiasaan barunya ya, Kebiasaan barunya artinya tidak jalan? kebiasaan baru. Ya maksudnya ya kebiasaan yang lama itu. Ya. Yang 2% aja ya. Ya. 2% ini kalau mereka tidak percaya COVID, artinya apa? Mereka melakukan kebiasaan yang lama. 2% itu artinya banyak loh. 2 dari 100 orang. Kalau kantornya itu 1.000 orang, coba kantor saya pernah di kantor di Kuningan City di Jakarta. Ya. Isinya mungkin 5.000 orang. Maka jumlah orangnya itu berapa? Sekian orang itu mereka anggap mereka itu tertular ya. 2 kali 5.000 itu berapa ya? 100 ya. 100 orang. 100 orang itu misalkan mereka terinfeksi ya. Mereka masuk ke kantor. Mereka itu jadi sumber infeksi kan? Ya. Jadi sumber penyebab klaster. Padahal cuma 2% yang tidak percaya. Itu yang tidak percaya ya. Ya. Belum lagi ada gradasi-gradasi lain. Yaitu mereka yang bandel. Mereka percaya, takut, tapi bandel. Nggak pakai masker. Nggak pakai ini. Dan sebagainya. So, saya sih lebih mengarahkan kebiasaan baru ini harusnya kita mulai, ya seperti yang sudah kita lakukan sekarang ya, kebiasaan baru ini. Saya sampai sekarang belum ke kantor, Pak. Sejak kantor saya terakhir bulan Februari, sampai sekarang saya nggak ke kantor. Saya kerja dari rumah saja. Memang saya dosen ya, jadi saya bisa ngerjakan dari rumah. Dan kalau kita lihat dari hasilnya, apa benefitnya, kerja di rumah atau ini, benefitnya. Kita lebih efisien, Pak. Kita lebih tepat waktu pertama. Kalau meeting misalkan seperti ini, semuanya tepat waktu biasanya.
Ya. Coba kalau kita meeting di kantor, ada delay-nya, ada macetnya, ada bla 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 sekarang. Artinya sebenarnya yang sudah Tapi dilakukan di awal itu jauh lebih efektif begitu ya menurut pandangan Anda? ya, tapi Hmm, betul, tapi tidak semuanya bisa dilakukan tidak ya, semuanya tidak bisa semuanya. Misalkan dilakukan, kalau betul. kalau dokter misalkan, dokter memang ada sekarang telemedicine, tetapi kalau orang melahirkan misalkan gitu kan nggak ada Ya, melahirkan dengan ya, melahirkan gitu ya. baik, Jadi begitu. Jadi ya, sebetulnya new normal itu sebetulnya yang atau apa namanya kebiasaan baru itu ya yang sudah kita lakukan kemarin oke. kehati-hatian maksimum sementara ini sampai angka menurun. Sementara kalau saya bilang ini belum kebiasaan baru sekarang Baik, Mas Dono saya harus terlalu dini. potong terlebih dahulu. Kita sudah Silakan. tersambung dengan gugus tugas dari Sumatera Selatan. Sudah ada Pak Yusri. Pak Yusri, selamat malam. Selamat sore, Mbak. Iya, baik Pak Yusri, kita ingin mengetahui kaitannya dengan 20 karyawan dari Bank Sumsel Bubble yang positif terjangkit COVID-19. Perkembangannya sampai dengan saat ini seperti apa, Pak? Ya, baik. Jadi kami mendapatkan informasi dari teman Dinas Kesehatan Kota Palembang. Dalam hal ini mereka yang melakukan tracing di lapangan. Ya, Dan terinfo dari mereka sekitar 20 orang yang dinyatakan positif menderita COVID-19. hmm, Dan dari 20 orang tersebut, rata-rata di antara mereka tidak menimbulkan gejala. Bahkan ada yang bergejala itu gejala ringan-ringan saja ya, seperti demam saja, misalnya batuk sedikit dan sakit tenggorokan seperti itu. Kemudian dari 20 orang ini, mereka rata-rata diisolasi, ada yang di rumah dan ada juga yang ditempatkan di tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kami di Provinsi Sumatera Selatan menyediakan tempat yaitu pemanfaatan Wisma Atlet sebagai tempat isolasi. ya. Baik, Pak Dono sampai dengan saat ini yang terkonfirmasi ini benar begitu dinyatakan bahwa rata-rata memang tanpa adanya gejala yang dirasakan? Iya, Hmm. rata-rata pasien kita ya, bukan hanya yang ini saja, dan pasien-pasien yang lain itu hampir 70% mereka tanpa gejala. Baik, apakah memang sudah cukup banyak Pak Dono kaitannya dengan penyebaran untuk COVID-19? Ya, Pak Yusri, maaf, kaitannya dengan penyebaran untuk COVID-19 ini sendiri di Sumatera Selatan, klaster kantor sendiri, apakah memang sudah banyak begitu di Sumatera Selatan? Iya, itu di Sumatera Selatan cukup banyak ya, khususnya di Kota Palembang. Ya, Karena mengingat Kota Palembang ini jumlah penduduknya lebih banyak, mobilitas masyarakat juga cukup tinggi, apalagi sekarang ini aktivitas yang seperti mall itu dibuka. ya, Nah, dan kerja mulai normal, dan sehingga yang semacam ini yang harus diantisipasi bagaimana protokol kesehatan itu betul-betul diterapkan supaya tidak ada penambahan kasus yang baru ya. baik. Bagaimana sebenarnya Pertama yang penerapan harus kita di lakukan, Palembang sendiri, Pak Yusri? ya, untuk kedisiplinan masyarakat ini yang masih rendah ya, kepatuhannya terhadap protokol kesehatannya masih rendah. Terutama yang di lingkungan pasar misalnya, itu yang kita masih menjadi PR ya untuk mendisiplinkan mereka. Baik, hal-hal apa kira-kira yang menjadi concern saat ini dari gugus tugas setelah diketahui ada memang klaster baru di klaster kantor untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat, kepada perkantoran, karyawan? Nah, ini yang harus kita disiplinkan bagaimana terutama di lingkungan kerja itu supaya benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Ya, harus dipastikan bahwa sarana untuk menerapkan protokol kesehatan itu tersedia dengan baik seperti tempat cuci tangan ya. Tempat cuci tangan, dan dipastikan juga di kantor tersebut menerapkan ya jaga jarak atau physical distancing ya. Ya, Kemudian dipastikan karyawannya yang bekerja atau orang yang bekerja ataupun juga tamu harus menerapkan protokol kesehatan berupa pakai masker, baik. jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Karena sepanjang protokol itu tidak diterapkan, kami yakin kasus-kasus baru akan tetap bertambah. Terutama yang kita khawatirkan yaitu pada saat meeting atau pada saat makan, itu yang harus diperhatikan, sebaiknya di antara mereka tidak berbicara dan tetap menjaga jarak pada saat makan. Ya,
Pak Yusri, sudahkah memang dari pihak gugus tugas maupun juga dari Pemprov sendiri begitu ya, Pemprov Sumatera Selatan untuk melakukan sidak ke perkantoran dan jika memang ditemukan ada yang tidak mematuhi kaitannya dengan protokol kesehatan, adakah sanksi yang mungkin diberikan oleh kepada pihak perkantoran? Untuk saat ini kita belum melakukan sidak-sidak seperti itu, namun kita sudah menghimbau kepada kabupaten kota dalam hal ini yang punya wilayah adalah kabupaten kota, dan tentunya kita di provinsi selaku fasilitasi dan support terhadap kegiatan yang dimaksud supaya betul-betul penerapan protokol kesehatan di instansi ini betul-betul berjalan. Artinya memang belum ada sanksi yang bisa ditegakkan atau mungkin belum ada sanksi yang bisa diberikan begitu ya kepada pihak perkantoran ataupun wilayah lainnya begitu yang tidak menerapkan Saat ini belum protokol. ada. Hmm. Pak Yusri? Iya, Ya. saat ini belum ada sanksi yang diterapkan, namun kita terus mensosialisasikan agar perilaku bagaimana menerapkan protokol kesehatan ini menjadi suatu kebiasaan individu, menjadi suatu kebiasaan sosial kita, sehingga mereka bisa menerapkan protokol kesehatan ini dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Ya, baik. Pak Yusri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara untuk saat ini. Semoga tidak bertambah lagi begitu ya Pak ya, kasus di Sumatera Selatan. Terputus sampai di 20 karyawan di Bank Sumsel Bubble ini saja. Terima kasih Pak Yusri. Iya, sama-sama ya. Terima kasih Baik, semua. Pak Yusri pemirsa sudah bergabung bersama kita di Indonesia Bicara kaitannya dengan penyebaran klaster baru yang ada di Sumatera Selatan. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan seorang penyiar radio Anya Dwinov dan juga Mas Dono Widiatmoko pemirsa di segmen berikutnya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.